Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih dijumpakan kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kita hari ini kita akan berdiskusi bersama terkait model dan organisasi kurikulum. Model-model konsep kurikulum merupakan suatu model kurikulum tertentu yang dilahirkan dari suatu paham filsafat, psikologi, sosiologi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu. Kenapa model dan konsep kurikulum merupakan hasil yang dilahirkan dari suatu paham, baik secara filsafat yang mendalam sampai ke akar-akarnya, secara psikologi, kejiwaan, sosiologi, ilmu sosial, dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lainnya. Karena kurikulum dibangun atas dasar untuk pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Bukan hanya di hari ini, tapi di masa depan. Dan konsep filsafat, konsep psikologi, konsep sosiologi, ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi sudut pandang di hari ini merupakan tangga untuk pencapaian kehidupan peserta didik di masa depan nanti. Jadi kita seorang dewasa ini memberikan tangga pijakan supaya anak-anak tidak kesulitan untuk menginjakkan kaki pada tangga berikutnya. Dan kurikulum yang disiapkan di hari ini adalah tangga perantara untuk anak-anak injak supaya tidak terlalu sulit anak-anak mencapai tangga berikutnya nanti. 4 model kurikulum yang biasa digunakan. Yang pertama adalah kurikulum subjek akademik, yaitu model kurikulum yang bertujuan untuk mewariskan nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang sudah dikembangkan oleh para ahli di masa lampau kepada generasi muda masa kini. Dalam arti bahwa kurikulum subjek akademik di sini berkaitan dengan konsep konservasi, budaya, tradisi, pencapaian-pencapaian yang biasa dilakukan oleh para ahli sebelumnya, maka masih digunakan di hari ini. Contohnya apa? Nilai-nilai moral, agama, tanggung jawab misalnya. Hal-hal yang lebih detail, yang hubungannya biasanya lebih ke ranah kejiwaan. Berikutnya ada kurikulum pribadi, yaitu model konsep kurikulum yang didesain dikembangkan untuk pengembangan pribadi peserta didik secara optimal. Nah, ini lebih ke ranah kurikulum pribadi. Bagaimana menjadikan setiap pribadi peserta didik itu memiliki tujuan-tujuan yang pasti. Karena kita sebagai guru wajib memahami karakteristik setiap peserta didik itu sendiri. Dan setiap peserta didik kita plot tujuan apa, tujuan apa, tujuan apa, tujuan apa. Maka kenapa setiap guru selalu bertanya di setiap awal masuk sekolah, cita-citamu apa nah? Sebetulnya ketika guru itu benar-benar memahami, benar-benar memaknai bahwa dari cita-cita yang dilontarkan oleh anak-anak itu merupakan tujuan yang harus dicapai di penghujung kebahagiaannya nanti di masa depan. Dan apa yang harus dicapai di masa anak usia dininya ini. Sebelum secara ideal anak-anak kita ini pantas menjadi seorang yang dicita-citakannya itu. Nah, berikutnya ada kurikulum rekonstruksi sosial, yaitu model kurikulum yang menekankan pentingnya pengembangan individu sebagai pribadi dan sebagai anggota masyarakat. Jadi, kurikulum rekonstruksi sosial di sini konsep pembangunan sistem sosial yang mengedepankan bagaimana proses sistem sosial di masa kini dan masa depan nanti. Jadi ada pengembangan konsep sosial dari sistem sosial zaman dahulu, sekarang, dan suatu saat nanti. Dan ini pun sama sebagai tangga
supaya manusia-manusia siap untuk menghadapi kehidupan era Society 5.0 nanti dengan pola saat ini era revolusi industri 4.0. Maka jika manusia di era revolusi industri 3.0 ini loncat langsung pada era Society 5.0, maka akan banyak manusia-manusia yang shock nantinya. Ada revolusi industri 4.0, maka itu adalah sebagai tangga untuk pijakan manusia-manusia sebelum memasuki era Society 5.0 nanti. Nah, berikutnya kurikulum teknologi. Itu bagian dari proses ilmu pengetahuan yang ditransfer melalui teknologi yang harus dikuasai oleh siswa. Untuk apa? Untuk melakukan suatu bidang tertentu, dan ini bukan berkaitan dengan nilai baik di masa lampau. Tapi suatu kebenaran yang akan anak-anak kita hadapi di masa depan nanti. Contohnya apa? Tadi, era Society 5.0. Jika hari ini Android adalah kehidupan bagi manusia, maka suatu saat nanti Android akan menjadi barang-barang yang jadul, barang-barang yang akan menjadi sejarah dalam pendidikan. Itu sederhana sebetulnya. Teknologi di masa depan nanti akan jauh lebih canggih daripada teknologi di hari ini. Bahkan di hari ini sudah ada augmented reality, kemudian virtual reality. Nanti ke depannya konsep pendidikan akan ada artificial reality. Segala sesuatu media akan digantikan oleh robot, kecuali gurunya itu sendiri. Kenapa seorang guru tidak bisa diganti dengan robot? Karena robot tidak memiliki hati nurani. Sedangkan guru, manusia, mereka mendidik anak-anaknya dengan hati nuraninya. Bukan hanya dengan pengetahuannya saja. Dari konsep dan modal kurikulum ini dapat kita maknai bersama. Betapa pentingnya seorang guru dalam memfasilitasi anak-anaknya untuk mencapai tujuan pendidikan, tujuan kebahagiaan hidup di masa depannya nanti. Karena sebaik-baik kurikulum, tanpa adanya seorang guru yang menerjemahkan, menginterpretasikan kepada anak-anak, maka semuanya akan sia-sia. Maka guru adalah ujung tombak yang sesungguhnya. Jangan sia-siakan para guru. Jangan anggap remeh para pendidik. Karena tanpa mereka, kita pun di hari ini tidak akan pernah ada. Dan tidak akan pernah bisa berpikir seperti saat ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji di hari ini dapat bermakna, dapat bermanfaat untuk kita semua. Teman-teman tetap jaga kondisi, tetap jaga kesehatan. Salam untuk orang-orang terdekat di hati teman-teman semuanya. Sebelum saya pamit undur diri, mari kita teriakan bersama. Aku bahagia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.